Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak yang soleh dan soleha? Bertemu lagi dengan Bapak Fauzan pada pembelajaran PAI. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Materi selanjutnya adalah zakat. Apa yang perlu dilakukan orang kaya terhadap orang miskin? Adalah membantunya dengan berbagai harta. Orang kaya wajib membantu orang miskin. Caranya adalah dengan berzakat. Jika semua orang kaya berzakat, maka orang miskin akan sejahtera hidupnya. Yuk, anak-anak Bapak, kita memasyarakatkan zakat. Orang Islam sangat menyukai kesucian, termasuk kesucian rezeki dan harta yang ia miliki. Kesucian harta dan rezeki dilakukan dengan memberikan sedekah dan zakat kepada yang berhak. Harta yang dizakati mendatangkan berkah bagi pemiliknya. Jiwa yang dizakati menjadikan kita memiliki pribadi yang suci, lahir dan batin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pengertian zakat, macam-macam zakat, zakat fitrah, orang yang berhak menerima zakat, dan hikmah atau pelajaran apabila kita berzakat. Zakat. Zakat menurut bahasa artinya penyucian, pertambahan. Dalam ajaran Islam, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta kepada yang berhak menerimanya apabila sudah mencapai nisab. Nisab adalah kadar atau ukuran dari harta benda yang akan dizakati. Zakat bertujuan untuk membersihkan harta benda yang kita miliki. Hal itu dimaksudkan agar mendapat berkah dari yang Maha Pemberi rezeki, yaitu Allah. Dalam setiap harta yang kita miliki, ada hak bagi orang fakir dan miskin. Untuk itu, harta benda yang kita miliki agar bermanfaat dan berkah harus kita keluarkan zakatnya. Orang yang menunaikan zakat disebut muzaki. Hukum zakat. Zakat merupakan bagian rukun Islam yang kelima. Zakat hukumnya fardu ain bagi orang yang memiliki harta yang cukup. Zakat mulai diwajibkan bagi umat Islam pada tahun kedua Hijriah. Setiap orang yang harta bendanya sudah mencapai nisab, maka wajib mengeluarkan zakat. Jika tidak mengeluarkan zakat, berarti dia melanggar perintah dan berhutang kepada Allah. Zakat dimaksudkan untuk membantu orang-orang yang lemah ekonominya atau untuk membantu kaum duafa. Dengan zakat, hidup menjadi lebih sejahtera. Nabi Muhammad SAW menyuruh umatnya agar saling menolong dalam hal kebaikan. Oleh karena itu, umat Islam yang mampu harus mengeluarkan zakat. Macam-macam zakat. Yang pertama, zakat binatang ternak. Jenis binatang ternak yang wajib dizakati antara lain unta, sapi, kerbau, serta kambing atau domba atau biri-biri. Binatang-binatang tersebut wajib dizakati apabila sudah mencapai nisab. Kedua, emas dan perak. Emas dan perak termasuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya jika telah mencapai nisab. Nisab emas adalah 94 gram dan zakatnya sebanyak 2,5%. Sedangkan nisab perak adalah 628 gram dan zakatnya juga sebanyak 2,5%. Jadi, jika nanti anak-anak Bapak menjadi anak yang kaya, memiliki emas dan perak, apabila sudah mencapai nisabnya, kalau emas 94 gram, dan apabila sudah memiliki perak, dan semuanya sudah mencapai 624 gram, maka wajib dizakatkan. Dari yang perlu dizakatkan hanya 2,5%. Kemudian yang wajib dizakati adalah hasil pertanian.
Hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya contohnya adalah biji-bijian yang menjadi makanan pokok masyarakat seperti padi, jagung, dan gandum. Kemudian, hasil pertanian berupa buah-buahan seperti anggur dan kurma. Nisab harta dari hasil pertanian adalah ketika mencapai 930 liter. Zakatnya dibayarkan setiap panen. Jumlah zakat yang harus dikeluarkan dari hasil pertanian Jumlah zakat yang harus dikeluarkan dari hasil pertanian tergantung bagaimana cara pengairannya. Jika sawah tersebut dialiri dengan air sungai atau air hujan yang tidak mengeluarkan biaya, maka besaran zakat yang harus dikeluarkan adalah 10%. Akan tetapi, jika sawah dialiri dengan irigasi yang mengeluarkan biaya, maka zakatnya sebanyak 5% saja. Kemudian, harta yang wajib dizakatkan adalah hasil perdagangan. Hasil perdagangan adalah harta yang diperoleh dari usaha perdagangan atau perniagaan, seperti berdagang. Nisab harta perdagangan sama dengan nisab emas dan perak. Besar zakat yang harus dikeluarkan juga sama, yakni 2,5%. Zakat hasil perdagangan dikeluarkan setiap tahun. Kemudian harta yang wajib dizakatkan adalah rikas atau barang temuan. Rikas atau barang temuan adalah barang yang berharga, yang ditemukan karena terpendam, seperti barang tambang. Barang temuan wajib dikeluarkan zakat, yaitu pada saat barang tersebut ditemukan. Besaran zakatnya adalah 20%. Dan macam-macam zakat yang kedua adalah zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap umat Islam pada akhir bulan Ramadan. Zakat fitrah disebut juga zakat jiwa atau zakat nafs. Tujuannya untuk menyucikan jiwa setiap muslim dan untuk menyempurnakan puasa Ramadan. Hukum zakat fitrah adalah wajib bagi setiap umat Islam, mulai dari yang masih bayi sampai sudah dewasa. Bagi yang masih bayi atau anak-anak, orang tuanya yang wajib membayarkan zakat fitrahnya. Demikian juga bagi orang dewasa yang belum memiliki penghasilan, yang wajib membayarkan zakat fitrahnya adalah orang yang menanggung kehidupannya. Syarat wajib zakat fitrah, yaitu beragama Islam atau Muslim, lahir atau masih hidup sampai terbenamnya matahari pada penghabisan bulan Ramadan. Jika pada malam takbiran ada seorang bayi lahir, maka ia sudah wajib untuk dikeluarkan zakat fitrahnya. Kemudian syarat wajib zakat fitrah adalah memiliki kelebihan harta, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Waktu pembayaran zakat fitrah. Zakat fitrah boleh dikeluarkan pada awal atau pertengahan Ramadan, tetapi tidak boleh dibayarkan sebelum datangnya bulan Ramadan. Waktu yang paling utama untuk membayar zakat fitrah adalah malam terakhir bulan Ramadan. Dan yang lebih afdal lagi adalah dibayarkan ketika setelah sholat subuh dan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Jenis dan jumlah harta yang dikeluarkan. Jenis harta yang digunakan untuk membayar zakat fitrah adalah makanan pokok atau makanan yang mengenyangkan menurut masyarakat setempat seperti beras, jagung, gandum, dan sagu. Jumlah zakat fitrah yang harus dibayarkan sebanyak 2,5 kg untuk setiap jiwa atau orang. Orang yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik. Siapa saja yang termasuk mustahik sudah dijelaskan oleh Allah di dalam surah At-Taubah ayat 60. Orang-orangnya adalah yang pertama fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi yang disebut dengan fakir adalah dia tidak memiliki pekerjaan dan juga tidak memiliki harta. Orang yang berhak yang kedua adalah orang miskin. Orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan tetap tetapi hasilnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya sehari-hari. Jadi, bagi orang yang sudah memiliki pekerjaan tetapi
tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya, maka ia tergolong orang yang miskin. Kemudian yang berhak menerima harta zakat fitrah adalah amil. Amil adalah orang-orang yang terlibat dalam panitia zakat. Mereka ini memiliki tugas mengumpulkan zakat dan membagikannya kepada mustahik. Selanjutnya, orang yang berhak menerima harta zakat adalah mu'alaf. Mu'alaf adalah orang-orang yang masih lemah imannya. Mereka yang termasuk mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam, sehingga perlu diperhatikan agar keimanan dan keislamannya bertambah kuat. Selanjutnya, yang berhak menerima harta zakat adalah riqab. Riqab adalah budak atau hamba sahaya, yakni mereka yang hidupnya berada dalam kekuasaan tuannya. Pada masa sekarang, budak sudah tidak ada lagi. Kemudian yang berhak menerima harta zakat adalah gharim. Gharim adalah orang yang memiliki banyak utang untuk mencukupi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya. Akan tetapi, orang yang banyak berhutang tetapi tidak untuk kemaksiatan. Orang yang banyak berhutang tetapi untuk kemaksiatan, maka tidak berhak menerima zakat. Jadi, yang disebut dengan gharim adalah orang yang memiliki banyak utang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Selanjutnya, yang berhak menerima harta zakat adalah sabilillah. Sabilillah berarti jalan Allah. Termasuk sabilillah adalah orang-orang yang berjuang untuk kepentingan agama Islam. Selanjutnya adalah Ibnu Sabil. Secara bahasa, Ibnu Sabil berarti anak jalan. Maksudnya, para musafir yang sedang melakukan perjalanan untuk kebaikan. Jika kehabisan bekal, mereka berhak mendapatkan zakat. Orang-orang atau pelajar yang pergi kuliah ke kota besar, mereka juga termasuk ke dalam Ibnu Sabil. Jadi, mereka juga boleh menerima harta zakat. Hikmah zakat. Hikmah zakat atau pelajaran yang kita peroleh apabila kita melaksanakan ibadah zakat adalah dapat menolong kaum du'afa. Kemudian, harta zakat akan membersihkan diri kita dari sifat kikir. Kemudian, dengan berzakat akan menghindarkan timbulnya kejahatan di masyarakat. Melalui zakat, orang kaya mau membantu orang miskin. Hal itu menjadikan niat untuk mencuri menjadi hilang karena tetangganya sudah mencukupi sebagian kebutuhannya. Selain itu, pelajaran yang dapat kita pelajari dari berzakat adalah ungkapan syukur kepada Allah. Harta yang dimiliki manusia merupakan salah satu kenikmatan sekaligus amanah dari Allah. Semua kenikmatan harus disyukuri. Berzakat salah satu cara untuk mensyukurinya. Kemudian, dengan berzakat akan membangun hubungan kasih sayang antar sesama. Dengan menerima zakat, orang miskin merasa disayangi oleh orang yang kaya, sehingga mereka pun akan menghormatinya. Oleh karena itu, zakat dapat mempererat hubungan antara sesama, terutama antara yang kaya dengan yang miskin. Demikianlah materi zakat yang telah kita pelajari. Jika anak-anak Bapak setelah besar menjadi orang yang kaya, maka keluarkanlah zakat dari harta anak-anak Bapak, agar jiwa dan harta anak Bapak menjadi bersih, menjadi suci, dan menjadi berkah. Dengan berzakat, kita akan membantu sesama. Jika sesama merasa terbantu, maka kehidupan ini akan menjadi kehidupan yang damai, kehidupan yang nyaman dan tentram. Sehingga kita semua akan dapat hidup di dunia ini dengan baik. Selain itu, dengan berzakat kita telah mengamalkan rukun iman dan kita menjadi seorang muslim yang baik. Billahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalami wa mayasturun. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.